Gelombang asrama alam memeluk bumi dalam pelukan sunyi, merayap di antara pepohonan rebah, sesap aroma rempah yang terhampar di sini. Sungai-sungai mengalir dengan pelan, memercikan kehidupan pada tiap butiran air, menyusuri lorong-lorong rahasia alam, menuju lautan yang menggenggam seluruh misteri. Negeri ini tiada terperi, di bawah langit yang memeluk, menyimpan cerita-cerita kuno yang tiada habisnya dalam setiap detik yang berlalu. Di antara pepohonan yang tegak berdiri, rindang daun yang menari-nari, mengalun indah dalam irama kehidupan, menjadi saksi akan keagungan Sang Pencipta. Dan aku hanyalah debu di hadapan kebesaran ini, menyaksikan keindahan yang tiada tara, mengagumi keajaiban yang tiada bandingnya. Di negeri ini, di bawah langit yang memeluk, mari kita merenung dalam bisikan angin, mendengar cerita-cerita yang tersimpan dalam alam, menyatu dalam keheningan yang merangkul, di bawah negeri ini, di bawah langit yang memeluk. Tetapi semua itu berubah dengan kenyataan. Sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana Indonesia saat ini darurat sampah. Ada beberapa hal yang akan... Tapi tenang saja, kami ada di sini untuk membenarkan semuanya. Saat ini saya berada di lokasi tempat pembuangan sampah di Desa Logandeng. TPS 3R Logandeng merupakan tempat pembuangan sampah akhir bagi warga yang bertempat tinggal di Desa Logandeng. Berbagai jenis sampah bisa kita temui mulai dari sampah rumah tangga yang terdiri dari sampah organik dan anorganik. Sayangnya, TPS Logandeng belum dimanfaatkan oleh warga. Padahal di TPS sudah tersedia alat pengolahan sampah, namun sudah lama tidak digunakan. Pemanfaatan sampah anorganik yang didaur ulang menjadi ekobrik dapat mengurangi sampah yang ada di TPS 3R Logandeng. Ekobrik bisa digunakan menjadi alat yang fungsional seperti kursi, meja, dan rak buku. Hasil kreasi dari ekobrik dapat digunakan menjadi furnitur untuk membuat sebuah taman yang disebut Leopark atau Logandeng Eco Park. Leopark adalah taman yang ramah lingkungan karena memanfaatkan ekobrik yang terbuat dari sampah anorganik seperti botol plastik dan botol bekas lainnya. Permisi Bapak, mohon maaf menunggu waktunya. Saya mau bertanya boleh? Oh, boleh, silakan. Ya. Pak, di sini kan banyak sampah ya Pak. Nah, menurut tanggapan Bapak bagaimana permasalahan sampah ini dapat diselesaikan? Kalau dari saya sendiri ini kan saya baru buang sampah ya Mbak. Jadi gimana ya, dari pemerintah pun ataupun dari pengelola asosialisasi sampah pun kami juga tidak diberitahu gimana sebenarnya
harus membuang sampah yang benar. Di desa kami juga nggak dijelaskan bahwasannya harus ada sampah ini dan sampah ini untuk dibuang ke sini dan ke situ. Jadi kami ya warga desa hanya kalau sedang membuang sampah ya buang saja apa adanya. Ini seperti yang bisa dilihat, ya kami buang apa adanya karena memang sosialisasi dari pemerintah kurang. Gitu. Oh, kalau menurut Bapak, apakah permasalahan sampah ini dapat diselesaikan secara satu pihak, yaitu pemerintah, atau bagaimana ya Pak? Kalau dari saya sendiri, mungkin kalau pemerintah sendiri kurang ya, karena elemen dalam masyarakat itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Sehingga kalau untuk menggalang sampah atau mengurangi sampah ini sebenarnya bisa ya dengan kolaborasi dengan masyarakat, dengan pihak swasta dan dengan ya warga lainnya juga bisa seperti itu. Jadi tidak hanya pemerintah saja, perlu adanya sosialisasi yang mendalam sehingga jika sudah terbiasa maka masyarakat pun akan membuang sampah dengan sebagaimana mestinya begitu. Wah, banyak banget sampah di sini. Kira-kira kayak mirip apa sih? Gunung nggak sih? Mirip gunung. Iya, gunung apa tuh? Gunung merbabu kali? Gunung merbabu. Wah, gunung merbabu banget ya. Pantesan aja di sini udah kayak. Kalian lagi ngapain di sini? Iya Kak, ini kita lagi ngeliat gunung. Apa? Oh, gunung sampah. Gimana nih? Apa permasalahan kalian di sini yang ingin ditanyakan? Saya kebetulan warga di sini kok. Jadi tanyakan. Kamu dari mana Kak? Tanya ke sini. Saya ngerasa ini sampah banyak banget ya. Dan waktu saya lewat sini bau gitu dan nggak enak dipandang. Ini emang warga sini suka buang gini atau gimana dah? Iya, warga di sini emang kurang edukasi antara tempat pembuangan sampah dan tempat pemilahan sampahnya. Gitu. Jadi belum bisa bedain mana Iya. yang anorganik sama non. Iya betul. Gini loh kak, saya tuh punya cita-cita sebenarnya kalau bisa sampah ini dihilangkan boleh deh. Tapi kakak sendiri ada nggak cara buat ngehilangin ini sampah? Gimana caranya? Sebenarnya ada salah satu caranya. Ada. Ada. Kira-kira kayak gimana tuh Kak caranya? Aku pernah kepikiran buat project tentang ekobrik. Ekobrik. Kamu pernah Iya. dengar sih ekobrik itu apa? Belum. Apa tuh? Serius belum? Belum. Oke. Ekobrik itu apa sih Kak? Ekobrik itu jadi ada sebuah botol yang dimasukin sampah anorganik, baik itu bukan kertas, tapi plastik, masker, gitu-gitu yang bahannya anorganik. Anorganik. Iya. Jadi dikumpulin jadi satu. Ya di terus suatu tempat wadah gitu. Misalnya botol. Botol. Ya. Terus dikumpulin lagi jadi banyak gitu ya. Oh. Nanti bisa dibuat furniture gitu, kayak misalnya kursi, pot, atau alat-alat yang lainnya. Kalau Dan meja itu bisa menghasilkan cuan. Gimana? bisa menghasilkan cuan ya? Iya. Oh. Cuan juga. Heeh. Wah, Kebetulan meja di rumah kita ada rusak kemarin ya. Nah, itu bisa dibuat tuh, Bisa bikin dibuat meja. ya? Iya. Pas banget, pas banget. boleh. Hmm. Pengen tuh kita belajar. Kira-kira di mana sih belajar ekobrik itu? Yuk belajar sama kakak di sana ya. Oke, Oke, siap. ayo.